Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang fardu wudu yang kita bacakan dari kitab Matan Ghayah At-Takrib, ringkasan fikih dalam mazhab Syafi'i. Para jamaah yang dirahmati Allah, di sini tercatat faslun, pasal, wa furudul wudu'i sittatu asya. Fardu wudu itu ada 6 perkara. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi wudu hukumnya adalah wajib ketika kita hendak melakukan ibadah kepada Allah, terutama ibadah sholat. Apa itu wudu? Wudu secara bahasa adalah bersih dan indah. Kalau menurut syara, wudu adalah membersihkan anggota-anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, jadi untuk menghilangkan hadas kecil adalah dengan jalan berwudu. Untuk menghilangkan hadas besar adalah dengan jalan mandi wajib. Jadi apa dalil dari fardu wudu itu? Dalilnya adalah Al-Quran. Ada pada surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu iza kumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Para jamaah yang dirahmati Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan, mendirikan sholat, maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai siku, kedua siku, dan sapulah kepalamu dan kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi rukun ataupun fardu wudu itu ada 6 perkara. Kalau di dalam Al-Quran yang kita sebutkan tadi ada 4 saja. Pertama, kita mencuci atau membasuh tangan. Pertama kita membasuh wajah, yang kedua tangan, yang ketiga menyapu kepala, yang keempat adalah kedua kaki. Jadi ada 4. Lalu ditambahkan para ulama yang pertama dan yang ke-6. Semua berasal dari hadis Rasulullah dan pelaksanaan. Oleh sebab itu dalam mazhab Syafi'i ditambahkan niat dan tertib. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama fardu wudu itu adalah an-niyatu inda ghaslil wajhi. Jadi berniat ketika hendak membasuh muka. Jadi kita berniat itu ketika membasuh muka, bukan ketika mencuci atau membasuh kedua pergelangan tangan, berkumur dan sebagainya, tetapi kita berniat, masuk niat itu
pada saat kita membasuh atau mencuci muka kita. Kenapa? Karena awal permulaan ibadah wudhu itu adalah mencuci atau membasuh muka. Awal sholat itu adalah takbiratul ihram. Jadi wajib bagi kita niat masuk pada saat mencuci muka. Sebelum mencuci muka biasa kita berniat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Tetapi ingat, pada saat kita mencuci muka di sini kita wajib di dalam hati kita berniat sengaja aku berwudu. Wajib karena Allah Ta'ala. Di sini wajib kita sebutkan di dalam hati. Nah, kita menyebutkan di dalam hati inilah yang biasa disebut dengan niat. Para jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, wa ghuslul wajhi. Mencuci atau membasuh muka. Jadi membasuh muka itu termasuk rukun. Jadi kita membasuh muka ini dari perbatasan rambut sampai di sini, sampai agak telinga di sini, sampai agak di bawah sampai sini. Kalau di sini tidak. Jadi oleh sebab itu kita mencuci sampai keseluruhan, agak diputar-putar. Kalau dua langsung. Jangan sampai muka ini tidak terkena air. Kalau tidak terkena air, maka wudhu dianggap tidak sah. Karena wajib mencuci keseluruhan muka ini. Karena mencuci muka termasuk rukun atau fardu wudhu. Kemudian lanjutannya yang ketiga, wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Jadi membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Jadi membasuh tangan sampai kedua siku. Nah, di sini wajib terkena air. Kalau salah satunya misalnya di sini tidak terkena air, maka dianggap tidak sah. Jadi keseluruhan. Oleh sebab itu kita mencuci harus berhati-hati. Membasuh tangan sampai siku di sini. Siku, kemudian ditambah sedikit lagi. Nah, maka di sini termasuk rukun atau fardu wudhu. Kemudian lanjutannya, wa mashu ba'dir ra'si. Kita mengusap sebagian kepala. Jadi kita mengusap sebagian kepala. Kalau kita perhatikan ada orang yang mengusap seluruh kepala. Itu hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Wajib kita mengusap kepala itu hanya sebagian. 1/4, 3/4, dan malah lebih dari 3 helai rambut pun sudah mencukupi. Sini atau sini anggota rambut. Maka boleh. Nah, tapi kalau kita keseluruhan mengusap kepala, berarti kita mendapatkan wajib terpenuhi dan mendapatkan sunnah. Nah, kalau sunnah apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak membatalkan wudhu. Kalau wajib apabila kita tinggalkan mengusap kepala, maka
termasuk batal. Kalau kita lakukan, maka kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutannya yang kelima, wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Jadi membasuh atau mengusap kedua kaki sampai kedua mata kaki. Jadi kita mencuci kaki ini sampai kedua mata kaki kita di sebelah pergelangan kaki. Jadi kita cuci, kita basuh kedua mata kaki. Jangan sampai ada yang tidak terkena air. Kalau tidak terkena air, maka dianggap tidak sah kita berwudu. Karena mencuci kedua kaki tersebut sampai mata kaki itu hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah wattartibu ala ma zakarnahu. Tertib atau berurutan sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan. Jadi menurut buku sebutkan tadi tertib. Tertib itu dari pertama sampai ke 6. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kenapa ulama menambahkan tertib? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu tidak pernah tidak tertib. Tidak pernah dia berwudu 1, kemudian nomor 6, kemudian nomor 3, nomor 4, dia berurutan dari wajah, tangan sampai seterusnya. Jadi niat sampai kepada mencuci kedua kaki itu mesti harus tertib. Tertib itu dimasukkan oleh ulama termasuk fardu wudu. Jadi fardu wudu ini ada 6. Para jamaah yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.